Tepat jam 7 pagi rombongan kecil yang terdiri dari Diki, Eko, dan Timothy mendarat di Bandara Ahmad Yani. Penerbangan 45 menit dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tidur. Karena mereka semalaman memang kurang tidur, terutama Timothy dan Eko yang mempersiapkan gambar kerja. Mereka bertiga mendapat tugas dari kantornya untuk melakukan survei bakal lokasi proyek di daerah Salatiga. Sebenarnya lokasi yang dituju sudah masuk wilayah Boyolali. Tapi entah kenapa orang di Jakarta lebih suka menyebut Salatiga. Mungkin karena mereka datang dari arah Salatiga. Turun dari pesawat muncul jiwa narsis mereka. Terutama Diki yang baru pertama kali naik pesawat. Eko sibuk melayani permintaan Diki. Difoto dengan latar belakang pesawat. Bangga banget Diki akan hal itu. Segera mereka ke bagasi untuk mengambil barang bawaan. Tidak ada perlengkapan pribadi yang dititipkan di bagasi, hanya peralatan kerja saja. Untuk kelengkapan survei, keluar dari bandara kondisinya tidak jauh berbeda dengan bandara lainnya. Banyak dengan para penjemput dan juga sopir taksi yang menawarkan jasanya. Tetapi itu bukan masalah untuk mereka. Karena salah satu tim memang warga asli Salatiga. Ia tidak ikut rombongan dari Jakarta. Agung namanya. Dialah yang bertugas menjemput mereka di bandara. Tak berapa lama Agung pun muncul. Gimana penerbangannya? Sapa Agung dengan logat Jawa yang medok sambil menjabat tangan rombongan dari Jakarta satu persatu. Lancar, jawab Diki singkat. Lancar gak macet. Dan gak ketemu lampu merah, sambung Eko sekenanya. Mana ada pesawat macet, emangnya di atas ada pasar tumpah? Sambung Timothy sang kepala rombongan. Terus di Indramayu ada pengamen karaoke naik gitu. Kalau cuma macet sih gak masalah. Yang paling repot kalau mogok dan kita disuruh dorong, kata Diki sambil melanjutkan tawa. Cukup jauh mereka menuju tempat parkir kendaraan. Jauh amat parkirnya Gung, kata Diki sambil menggerutu. Ia memang pantas menggerutu karena kebagian membawa tripod kaki Theodolin. Walaupun tidak terlalu berat tetapi karena ukurannya yang besar tidak mungkin untuk ditenteng, harus dipanggul, dan itu bukanlah gaya yang keren untuk di bandara. Begitu yang ada dalam benak Diki. Agung tidak mendengar gerutuan Diki, ia berjalan paling depan menuju mobil. Jangan difoto, kata Diki ketika melihat Eko hendak mengambil gambar. Kenapa? Untuk dipajang sosmed, biar orang-orang tahu kamu naik pesawat. Jawab Eko, iya, tapi jangan adegan gue jadi tukang panggul gini dong. Diki keberatan, tetapi tidak dihiraukan Eko, tetap saja dia memfoto. Mereka berjalan menuju mobil yang diparkir cukup jauh dengan saling meledek dan bercanda. Mobil keluar dari area bandara. Cuaca pagi ini cerah dan lalu lintas tidak macet seperti Jakarta. Tadi kalian perhatikan pramugarinya gak? Kata Diki tiba-tiba. Kenapa emang? Lebih cantik dari bini kamu? Jawab Eko. Itu sih udah pasti, sahut Agung. Kamu tetap harus yakin Ki. Kalau istrimu adalah yang tercantik di dunia, akhirat dan sekitarnya. Jangan jelalatan, Eko sok memberi nasihat. Bukan itu maksud aku, sanggah Diki. Lalu, sahut Eko, mereka pada gak pakai celana dalam. Haduh, dasar otak ngeres, kata Timothy. Tahu dari mana, mereka tidak pakai celana dalam? Tadi pada gak lihat emang? Kalau di bagian pantatnya tidak tampak garis segitiganya. Ih dasar katro, kata Timothy. Tidak semua celana dalam itu bentuknya segitiga. Ada juga yang panjang sampai dengkul. Atasnya dikit sih. Makanya kalau beliin celana dalam istri jangan yang 10.003, kata Eko disambut tawa yang lain. Diki hanya cengar-cengir saja. Beli yang merek Queen Victoria. Victoria Secret, mana ada daleman merek Queen Victoria? Timothy meralat Eko. Udah sok tahu, salah lagi, kata Diki sambil meledek Eko.
Aku kan belum nikah. Maklumlah, jawab Eko beralasan. Lagian si Victoria kan nantinya jadi queen juga. Sarapan yang enak di mana, Gung? Timothy mengalihkan tema pembicaraan. Ia mulai lapar. Di mana saja juga enak kalau dibayarin, sahut Diki. Dituntang saja bos, jawab Agung. Jauh gak? Keburu lapar nih, sambung Eko. Jauh lah, 40 kilometeran lebih, masuk tol saja belum, jawab Agung. Lumayan juga, kata Timothy, makanan di sini banyak yang aneh, kata Diki. Aneh gimana? Di Jakarta tidak ada orang makan tong, apalagi makan seng. Kalau di sini malah dicampur lalu dimakan, papar Diki disambung dengan tawa. Di Palembang malahan kapal selam juga dimakan, sahut Eko. Selama perjalanan mereka lebih banyak bercanda daripada membahas soal pekerjaan. Agung yang sudah hafal betul dengan jalan yang dilalui dengan lincah membawa mobil yang baru 3 kali dia cicil. Di tengah panasnya kota Semarang, tak berapa lama mereka memasuki tol Manyaran menuju kota Salatiga. Jalan tol didominasi dengan tanjakan. Pada awalnya pemandangan di sisi jalan tol adalah pemandangan dalam kota yang berupa perumahan dan gedung. Tetapi makin lama pemandangan berubah menjadi hutan yang hijau, apalagi ketika melewati jembatan yang panjang. Di bawah jembatan adalah pemandangan yang memanjakan mata. Diki yang baru pertama kali ke Jawa Tengah sangat takjub dengan hal itu. Dari semenjak keluar dari area bandara tidak menemui kemacetan. Sesuatu yang istimewa di Jakarta. Kelancaran lalu lintas seperti ini hanya bisa dinikmati rombongan pejabat dengan dibantu fourider tentunya. Jadi makan dituntang? Tanya Agung. Jadilah, jawab Timothy. Kenapa memangnya? Kita keluar bawen, jawab Agung. Sakarep mulah Gung, sahut Diki. Pokoknya beneran enak makanannya, sambung Eko. Dijamin kalau soal itu mah, jawab Agung yakin. Jalan menurun menjelang gerbang tol Bawen. Di ujung tol tepat membentuk sudut 90 derajat adalah Jalan Raya Semarang Solo. Kalau tidak ada tol, pasti mereka melewati jalan itu. Memasuki Jalan Raya Semarang Solo suasana lebih ramai. Karena ada angkutan umum dan juga sepeda motor. Kiri kanan jalan dipenuhi tanaman kopi. Jalan mulus walaupun tidak lurus, melewati kebun kopi di sisi kiri dan kanannya. Sepertinya dari jenis Robusta. Sehabis kebun kopi terlihat ada danau di sebelah kanan. Danau Rawa Pening namanya. Seandainya tidak tertutup eceng gondok pasti akan sangat indah. Di sebelah kiri ada stasiun tua. Sepertinya bangunan cagar budaya. Jam 10 mereka sampai di lokasi. Pak Slamet orang kepercayaan pemilik lahan sudah menunggu. Setelah berkenalan dan berbasa-basi sejenak mereka langsung melakukan pekerjaan. Untuk mempercepat pekerjaan mereka berbagi tugas. Timothy dan Diki bertugas melakukan pengecekan level untuk mengetahui volume galian dan urugan nantinya. Sedangkan Eko dan Agung dengan ditemani Pak Slamet bertugas membuat denah. Sebenarnya tidak tepat juga kalau disebut membuat denah. Karena Pak Slamet sudah membawa gambar denah dari BPN. Lebih tepatnya mengecek kesesuaian denah dengan kondisi lapangan. Pak Slamet menunjukkan batas-batas tanah. Sesekali duri tanaman perdu mengenai kulit lengan mereka. Tempatnya penuh dengan semak dan rumput liar, tidak terawat. Cuma mungkin para pencari rumput pakan ternak saja yang merawat lahan tersebut tanpa sengaja. Jam 12 lebih mereka beristirahat makan dan kemudian melanjutkan pekerjaan lagi setelahnya. Sampai jam 16 mereka belum selesai juga. Hari masih terang, masih memungkinkan untuk bekerja. Tetapi Timothy meminta menyudahi pekerjaan untuk hari ini. Dia melihat anak buahnya sudah kelelahan. Mengukur tanah dengan kontur tidak rata memang melelahkan. Diki membereskan peralatannya, Agung menggulung meteran, Eko sibuk merekap hasil pengukuran.
Sedangkan Timothy memesan hotel di Salatiga melalui aplikasi di telepon pintarnya. Berempat mereka turun ke tempat mobil diparkir. Sedangkan Pak Slamet pamit pulang terlebih dulu. Tentu saja dengan dibumbui basa-basi tawaran mampir. Eko dan Agung berjalan di belakang. Mereka berdua yang asli anak kampung tahu betul buah-buah liar yang bisa dikonsumsi. Seperti ciplukan, delua, serenggeni dan lain-lain. Sesekali mereka mencicipinya sambil mengenang masa kecil. Gung bawa ini, kata Eko tiba-tiba sambil menyerahkan catatan ke Agung sambil bergegas mencari tempat yang agak tersembunyi. Mau kemana? Tanya Agung. Kebelet kencing, jawab Eko. Hati-hati, kalau gak dipegangin bisa hilang. Agung mengingatkan. Eko pun mencari tempat agak tersembunyi untuk menuntaskan hajatnya, tanpa peduli peringatan Agung. Tetapi tidak ada tempat yang dirasa pantas untuk dikencingi, sampai akhirnya ia menemukan dua batu besar yang hampir berhimpitan. Ia melewati celah di tengahnya dan menuntaskan hajat di situ. Selesai kencing, ia bermaksud menyusul yang lain tanpa melewati celah itu, tapi memutari batu tersebut. Ia berjalan turun menuju mobil Agung diparkir. Sesekali duri mengenai lengan bajunya, tapi ia tidak peduli. Ia mempercepat langkahnya, tapi yang lainnya tidak juga terkejar. Sudah hampir 15 menit ia berjalan, tapi tak juga bertemu. Ia mencoba menghubungi dengan telepon genggam. Sial, ternyata bateri habis. Ia kebingungan, harusnya posisi parkir mobil bisa dijangkau hanya 10 menit dari tempat ia kencing. Perasaan dia sudah berjalan lebih dari 15 menit tapi belum juga sampai. Ia mencoba kembali ke batu tempat ia kencing tadi. Untuk mengulangi jalur yang dilaluinya, ia kembali naik. Agak konyol juga pikirnya, kenapa harus mengulangi naik ke batu tadi. Niat itu pun diurungkan dan ia kembali ke bawah. Ia yakin posisi parkir mobil tadi ada di bawah. Hari mulai gelap. Eko duduk di atas sebongkah batu. Ditariknya napas dalam-dalam untuk menghilangkan panik. Sejenak ia memejamkan mata dan mengatupkan dengan kedua tangannya. Setelah dirasa tenang, ia mulai mengingat-ingat. Bukankah tadi kalau ia terus turun akan ketemu jalan desa beraspal? Tetapi kenapa sudah turun sedemikian jauh tetap tidak bertemu jalan aspal? Ia tidak putus asa. Anggap saja sekarang sedang tersesat. Dari pengalamannya mendaki gunung, ia tahu jika terus turun setidaknya akan bertemu aliran sungai. Kalau nasib buruk akan bertemu ngarai. Dan dengan mengikuti aliran sungai pasti akan bertemu perkampungan. Ini Pulau Jawa bukan Greenland. Pasti akan mudah menjumpai perkampungan penduduk. Dengan penerangan cahaya bulan yang kebetulan sedang purnama, Eko terus turun mencari aliran sungai. Betul juga. Tak lama kemudian ia menemukan sungai berbatu tetapi tidak begitu besar. Jernih airnya terlihat dengan jelas karena diterangi cahaya bulan. Ia berjalan menyusuri tepian sungai ke arah hilir. Sesekali ia terpaksa berjalan di aliran sungai yang dangkal, hanya semata kaki. Yang paling dalam selutut, kira-kira 3 kilometer ia berjalan kaki, dilihatnya ada hamparan tanah lapang. Ada cahaya di kejauhan, ia berjalan menuju cahaya itu. Makin lama makin banyak dan makin terang. Ternyata ada keramaian, sepertinya pasar malam. Eko mendekati keramaian itu. Sebelum sampai ke pusat keramaian, tampak kerumunan kecil dengan penerangan minim dari lampu sentir. Didekatinya kerumunan itu, siapa tahu itu penjual makanan. Ternyata salah. Kerumunan tersebut adalah orang-orang yang sedang bertaruh dadu. Mungkin sang bandar sengaja membuka lapak agak jauh dari keramaian untuk menghindari petugas. Tidak satu pun dari orang-orang itu peduli dengan kehadiran Eko. Mereka tengah asyik dengan taruhannya. Eko berlalu meninggalkannya dan menuju pusat keramaian. Terdengar sayup-sayup suara gamelan. Sepertinya dari keramaian di depan. Makin lama makin jelas,
Entah gending apa nadanya, tapi itu bukan irama yang asing. Mereka memainkan gamelan tanpa diperkuat dengan sound system. Murni dari suara alat musik tersebut, begitu juga dengan lantunan vokal dari sinden. Bukan pasar malam, ternyata ada pertunjukan tayub. Sepertinya orang hajatan, hal pertama yang dicarinya adalah penjual makanan, karena ia sudah merasa sangat lapar. Ia memasuki keramaian, beberapa orang memperhatikannya, tapi ia tidak peduli. Mencari penjual makanan lebih penting baginya. Ia mencari pedagang mie ayam atau bakso, tapi tidak menjumpainya. Yang dijumpainya pedagang sate, soto, dan pecel. Tertarik dengan bumbu kacang yang melumuri sayur dan lontong pada pincukan daun pisang, ia memilih membeli pecel. Lagi pula pecel proses penyiapannya lebih cepat, tidak seperti soto apalagi sate yang harus dibakar. Dengan lahap ia menikmati pecel lontong. Perempuan setengah baya penjual pecel tampak memperhatikan Eko. Eko pun sadar ia sedang diperhatikan. Mungkin ia heran dengan cara makan Eko yang seperti orang kelaparan. Habis satu porsi ia minta tambah karena merasa belum kenyang. "Airnya lagi, Mas?" tanya penjual. "Iya," jawab Eko sambil menahan rasa pedas. Diteguknya air untuk mengurangi rasa pedas sebelum perempuan itu mengambil gelas Eko untuk diisi kembali dengan air minum. Selesai makan baru ia merasa tenang. Sambil membersihkan sisa-sisa makan di sela giginya, ia memperhatikan lingkungan sekitar. Hampir setiap orang seperti memperhatikannya, tetapi segera membuang muka ketika beradu pandang. Eko mulai merasakan ada yang aneh. Pakaian yang dipakai orang-orang itu sangat tidak biasa. Perempuan tua muda memakai kain jarik dan kebaya, ada juga yang hanya memakai kemben. Begitu juga dengan anak-anak perempuannya. Mereka memakai kain juga. Kaum laki-laki memakai kemeja tanpa kerah, ada juga yang memakai lurik. Hampir semuanya memakai penutup kepala. Tapi bukan kopiah atau topi bisbol yang populer di luar sana. Mereka memakai ikat, seperti yang dipakai orang Jawa puluhan tahun yang lalu. Mungkin ini sedang ada acara tradisi, begitu pikir Eko. Eko mengerutkan kening, karena dirasa ada yang janggal. Kalau ini acara budaya, kenapa tidak ada yang mendokumentasikan? Pasti yang namanya acara budaya atau adat, pasti sudah banyak yang jepret-jepret. Dan juga kenapa musik iringan tayub tanpa pengeras suara? Dan lampu-lampu, semua tidak ada yang memakai listrik. Selain obor dalam jumlah banyak dan berukuran besar, para penjual menggunakan dian atau sentir sebagai penerang. Yang aneh bukan dengan minyak tanah, tetapi dengan cairan entah minyak apa yang ditaruh dalam mangkok dan dilengkapi dengan pengapung sumbu. Atau mungkin ini perkampungan eksklusif dari kaum tertentu, kaum semacam Samin, atau sedulur sikep misalnya. Eko meremas rambut di kepalanya, bingung. Eko masih terdiam, mau bertanya tapi sepertinya kurang etis. Sudahlah. Setidaknya masalah dengan lapar sudah teratasi, begitu pikirnya. Dan masalah berikutnya adalah soal tidur. Di tengah kebingungan datang seorang pria paruh baya menyapa. Ia mengenakan surjan dan belangkon. "Adik bukan asli sini ya?" Pria itu menyapa dengan sopan. "Betul Pak," jawab Eko, "saya dari." Sudah pria itu memberi isyarat agar Eko tidak melanjutkan ceritanya. "Sebaiknya adek menginap saja di rumah saya." Adek kelihatan sangat lelah. Sepertinya pria itu datang sengaja menemui Eko. Karena ada yang melaporkan, Eko menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Memandangi pria itu dan memasukkan tangan ke saku belakang untuk mengambil dompet. "Tidak perlu Dik," cegahnya, "biar saya yang bayar, adik tamu di sini." Eko menuruti ajakan laki-laki itu. Tampak beberapa anak kecil memandanginya seperti ada yang aneh pada dirinya. Tetapi segera anak itu mengalihkan pandangannya seperti ada yang memberi isyarat agar ia tidak memandangi Eko begitu rupa.
Selama perjalanan tidak banyak yang mereka bicarakan. Pria itu memperkenalkan namanya sebagai Danang. Cukup jauh juga mereka berjalan. Setidaknya sampai alunan musik pengiring tayub tidak lagi terdengar nyaring dot dan sampailah mereka di rumah Pak Danang. Monggo Dik, Pak Danang mempersilakan Eko duduk di kursi tamu yang ada di serambi. Tunggu sebentar. Pak Danang masuk dan memanggil istrinya. Ada percakapan sebentar di antara mereka. Tetapi Eko tidak bisa mendengar dengan jelas. Sepertinya Pak Danang menyuruh istrinya menyiapkan sesuatu untuk tamunya. Tak lama kemudian kembali Pak Danang ke serambi dan menawarkan rokok kawung. Tanpa sungkan Eko langsung mengambil sebatang dan menyalakan pada lampu sentir. Baru kali ini Eko menikmati rokok kawung. Tak lama kemudian keluar seorang perempuan berusia 30-an membawa minuman. Disusul perempuan lebih tua membawa gorengan masih panas. Pak Danang memperkenalkan sebagai istri dan anaknya. Sekar nama anaknya. Dik, Eko pasti sangat lelah, kata Pak Danang. Iya Pak, jawab Eko sambil menahan kantuk. Ibunya Mbak Sekar sedang memanaskan air, nanti untuk mandi, kata Pak Danang. Wah, jadi merepotkan ya Pak, sahut Eko merasa tidak enak. Tidak mengapa Dik, kami sekeluarga sangat senang dengan kehadiran adik di sini. Eko dan Pak Danang menikmati kudapan khas desa itu. Sangat enak, sukun goreng dan entah minuman apa namanya. Yang jelas bukan kopi, bukan teh. Meminumnya Eko langsung berasa nyaman. Percakapan didominasi pertanyaan Pak Danang tentang asal-usul Eko. Eko pun menceritakan semuanya bagaimana ia bisa sampai ke desa itu. Pak Danang dengan seksama mendengarkannya. Tak berapa lama istri Pak Danang memanggil, memberitahu kalau air untuk mandi sudah siap. Pak Danang mempersilakan Eko untuk mandi. Di dalam kamar mandi sudah disiapkan baju ganti. Selesai mandi Eko sangat mengantuk. Dan Pak Danang sepertinya tahu akan hal itu dan langsung mempersilakan Eko untuk tidur. Begitu rebah Eko langsung terlelap karena sangat lelah. Siang Eko baru bangun. Duduk di tempat tidur yang sederhana tapi bersih. Dilihatnya seorang bocah laki-laki. Tersenyum. Eko membalas senyumnya. Belum sempat Eko bertanya, bocah itu berlari meninggalkan Eko dan berteriak pada orang tuanya mengabarkan Eko sudah bangun. Eko menggeliat sebentar dan keluar kamar. Ternyata tepat ke ruang makan. Nampak Mbak Sekar sedang menyiapkan makan siang. Si bocah lelaki yang dijumpainya menempel sambil memegangi jarik yang dipakai Sekar. Ternyata itu anak Sekar. Mari Mas Eko, kita makan bersama, kata Sekar dengan ramah. Eko tersenyum dan menuju tempat mandi untuk cuci muka. Kembali ke ruang makan semua sudah berkumpul. Mereka pun makan dengan menu sudah terhidang di meja. Selesai makan Pak Danang mengajak Eko ngobrol teras. Sambil menghisap rokok kawung. Cuaca cerah. Anak Sekar yang terlanyata bernama Taruno berlarian di halaman rumah sesekali melihat arah Eko dan tersenyum. Sedangkan ibunya sedang mengangkat jemuran yang sudah kering, termasuk pakaian Eko. Ternyata sudah sekalian dicuci. Dalam percakapan kali ini Pak Danang masih juga terus bertanya pada Eko. Kalau semalam bertanya tentang bagaimana Eko bisa sampai ke tempat itu, sekarang Pak Danang lebih banyak meminta Eko bercerita tentang kondisi daerah asal-usulnya. Eko tidak dapat menolak untuk tidak menjawab. Hingga keinginannya untuk banyak bertanya tentang desa ini harus ia tunda. Tak terasa hari semakin sore. Sekar memberitahu kalau pakaian Eko sudah siap dan mempersilakan Eko untuk berganti pakaian di kamar. Selesai ganti pakaian Eko kembali ke teras. Pak Danang seperti menyiapkan sesuatu. Apa itu Pak? Tanya Eko. Ini Dik, Bapak mau minta tolong. Tolong apa Pak? Bapak mau titip sesuatu. Eko memperhatikan kotak kayu kecil yang dibungkus kain. Sepertinya berisi barang berharga.
Tolong nanti berikan ini pada orang yang bernama Sukardi. Pak Danang menyerahkan benda itu untuk diberikan pada seseorang. Selain menyebutkan namanya, Pak Danang juga menjelaskan alamat dan ciri-ciri orang yang dimaksud. Dik Eko sudah siap? Tanya Pak Danang. Siap apa Pak? Ya pulang tuh, jawabnya sambil tersenyum. Eko agak kaget. Sebenarnya ia masih kerasan di desa itu. Desa dengan penduduk yang ramah. Tapi kenapa Pak Danang ingin ia segera pergi? Sepertinya ada banyak rahasia di desa itu yang tidak ingin diketahui orang luar. Ah, sudahlah. Yang penting saya sudah dijamu dengan ramah, begitu pikirnya. Seperti tidak ingin berlama-lama, Pak Danang mengajak Eko untuk diantar pulang. Tidak lupa berpamitan pada Bu Danang, Sekar, dan Taruno. Berdua mereka berjalan menyusuri sungai ke arah hulu. Berlawanan dengan jalan yang dilalui Eko semalam. Tidak ada obrolan selama perjalanan. Perjalanan cukup melelahkan karena menanjak, dan sesekali terpaksa lewat sungai, dengan melawan arus tentunya. Dan akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dituju. Pak Danang menghentikan langkahnya. Dari jarak kira-kira 100 meter terlihat dua batu seukuran kerbau nyaris berhimpitan. Bapak hanya bisa mengantar sampai sini, kata Pak Danang. Berjalanlah kamu melewati celah batu itu, katanya sambil menunjuk arah batu dengan jempolnya. Ingat, jangan menoleh ke belakang sebelum kamu melewati celah batu itu, katanya mewanti-wanti. Baik Pak, jawab Eko singkat. Pergilah. Dan jangan menoleh ke belakang. Eko pun bergegas mengikuti arahan Pak Danang. Walaupun masih bingung dengan apa yang dialami, dia tidak membantah. Terus berjalan sampai melewati celah batu itu. Dan ia pun melewati celah itu. Terdengar suara mobil dari jalan raya di bawah. Ia menarik napas lega. Ada hal yang ia rasa berbeda. Lahan yang kemarin dipenuhi semak sekarang terlihat bersih. Hebat juga para pekerjanya bisa menyelesaikan pembabatan semak di lahan begitu luas dalam waktu sehari. Berapa banyak orang yang mengerjakannya? Ia menoleh kiri kanan, barangkali teman-temannya belum selesai melakukan pekerjaannya. Tapi tidak juga terlihat. Mungkin mereka sudah pulang ke hotel, karena memang sudah sore. Ia terus berjalan ke arah jalan raya bermaksud mencari rumah makan. Untuk mengisi perut sekaligus numpang cas bateri telepon genggamnya. Di sisi jalan raya Solo Semarang ia berjalan. Belum sempat ia menemukan rumah makan, sebuah bus datang dari arah Solo. Eko menepi. Semarang Mangkang, Semarang Mangkang, teriak kondektur sambil melihat ke arah Eko. Laju bus melambat. Tiba-tiba Eko berubah pikiran. Ia bermaksud naik bus karena ingat pesan Pak Danang untuk segera menyampaikan titipannya pada Sukardi yang tinggal di Ambarawa. Ia bergegas naik bus. Masih banyak kursi kosong. Ia memilih kursi di sebelah kiri sisi jendela. Jalan dengan aspal mulus membuat penumpang bus bisa tertidur, termasuk Eko. Sampai terminal Bawen ia dibangunkan kondektur. Kondektur juga memberitahu angkot yang harus ia naiki kalau ke Ambarawa. Sampai di Ambarawa tidak sulit mencari rumah Sukardi. Sekali bertanya menanyakan nama jalan langsung ketemu. Sebuah rumah tua bergaya kolonial. Rumah di samping kanan kirinya juga bergaya hampir sama. Pasti bangunan ini dibuat sebelum kemerdekaan. Sampai rumah yang dimaksud Eko memencet bel. Eko menunggu sambil mengamati barang yang dibawanya. Ia tidak berani membuka bungkusan kainnya. Ia hanya tahu yang dibungkus adalah kotak kayu yang berukuran lebih kecil dari kotak tisu. Tak berapa lama keluar seorang pria berperawakan sedang, berusia 30-an. Pasti itu yang namanya Sukardi, karena ciri-cirinya persis seperti yang digambarkan Pak Danang. Cari siapa Mas? Tanya si empunya rumah. Pak Sukardi ya? Tanya Eko sambil tersenyum. Betul, jawabnya singkat. Mas ini siapa ya? Sukardi bertanya dengan bingung, tanpa meninggalkan sopan santun. Saya Eko,
bawa titipan dari Pak Danang. Eko menyodorkan bungkusan yang dibawanya. Sukardi kaget, sangat kaget. Beberapa saat ia bengong, melongo, memandangi Eko dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kenapa, Pak?" "Enggak apa-apa." Sukardi gugup. "Mari silakan masuk." Sukardi mempersilakan Eko masuk. "Duduk dulu, Mas." "Mau minum apa?" Eko ikut bingung dengan kegugupan Sukardi. Kenapa banyak hal aneh ia temui dalam 2 hari ini. Ia duduk di kursi ukiran tua. Tak berapa lama Sukardi keluar membawa beberapa gelas air mineral. Tadi nawarin mau minum apa, tapi keluarnya cuma air putih, kata Eko dalam batinya. "Mas ketemu Pak Danang di mana?" tanya Sukardi penuh rasa penasaran. Eko menceritakan bagaimana ia bisa sampai ke tempat itu. Sukardi diam mendengarkan. "Mas Eko beruntung bisa cepat keluar dari tempat itu," kata Sukardi. "Iya, cuma sehari," jawab Eko. "Sehari? Itu perasaan Mas Eko saja." "Maksudnya, coba Mas ingat-ingat tanggal berapa masuk ke situ?" "Tanggal 15. Sekarang tanggal berapa?" "16. "Salah, Mas. Sekarang tanggal 26, jawab Sukardi sambil menunjukkan smartphone-nya. Eko bengong, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Waktu di sana memang lebih lambat 10 kali lipat dibandingkan di sini, Mas." Eko makin bingung. "Saya yang sudah membuktikan." Sukardi melanjutkan ceritanya. Sukardi menceritakan ia masuk ke desa itu karena dikejar pasukan Belanda ketika Perang Kemerdekaan. Waktu Belanda melancarkan agresi militer pertama tahun 1947. Sukardi sempat menikah dan punya anak di sana. Ia berada di desa itu serasa 10 tahun. Tetapi ketika ia kembali ternyata sudah tahun 2017. Dan perlu Mas Eko tahu, Pak Danang adalah mertua saya. Sekar adalah istri saya, dan Taruno adalah anak saya. Eko semakin bingung. "Mas Eko mau tahu saya umur berapa?" Eko mengangguk. "Saya lahir tahun 1927. Hitung saja sendiri sekarang tahun berapa?" Sukardi diam sebentar meneguk air mineral. "Jadi yang harus Mas Eko lakukan sekarang adalah segera isi baterai handphone dan hubungi segera keluarga dan teman-teman agar mereka tidak panik. Ingat Mas Eko sudah menghilang selama 10 hari. Sukardi mempersilakan Eko untuk mengisi baterai di rumahnya. Jangan lupa subscribe.